Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Aku percaya di setiap kehidupan pasti ada badai, ada ujian, ada cobaan, ada tekanan, ada penderitaan hidup yang harus kita lewati. Dan itu seringkali membuat kita putus asa. Tapi kita diingatkan kalau pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebenarnya di saat kita mengalami percobaan, justru kita mengalami kekuatan dari Tuhan dan kita bisa melewatinya. Seperti cerita singkatku kemarin, sahabatku yang sedang mengalami pergumulan, dia tetap kuat, tetap tegar, dan dia bisa menjalaninya hari demi hari karena dia merasakan kekuatan, kasih karunia yang telah disediakan oleh Tuhan. Dia pun punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan yang bisa diceritakan kepada aku kemarin. Dari kesetiaan, penyediaan, mujizat yang nyata dari Tuhan. Penderitaan hidup memang tidak akan ada habis-habisnya. Kadang kita yang di dalamnya tuh rasanya kok gak kunjung selesai ya. Kapan sih masalahnya selesai? Kapan sih proses sama suami selesai? Kapan sih selesai utang-utang kita? Kapan sih aku keluar dari kemiskinan? Pasti kamu akan berjuang dengan masalah masing-masing. Cuma satu yang bisa kita lakukan. Jangan menyerah. Oh iya, aku juga mau sharing. Baru semalam aja, aku dengan suami pergi membeli nasi goreng dan antriannya lumayan lama. Waktu aku lagi duduk, ada seorang ibu datang dan duduk di sebelahku. Entah kenapa akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Mengarilah tuh obrolan kita sampai di mana ibunya cerita. Dia diproses sama suaminya, aduh ampun luar biasa. Dan dia cuma bisa doain suaminya. Nggak lama sih katanya, cuma 20 tahun. Lama nggak menurut kalian 20 tahun? Lama banget kan? Tapi bayangkan kalau ibu itu menyerah di tahun 19. Ya udah deh, aku tinggalin aja. Dia pasti tidak akan mengalami kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya. Sangat diberkati anak-anaknya, tumbuh besar dan sekarang melayani sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena melihat mamahnya yang luar biasa, imannya yang keren. Dan suaminya sungguh cinta istrinya dan sayang anak-anaknya. Hidupnya berubah. Aku pun dikasih unjuk foto keluarganya yang ada di galeri HP ibu itu. Aku benar-benar melihat mereka, keluarga yang sangat bahagia. Aku melihatnya, hatiku sukacita. Apalagi Bapa yang di surga. Dan ibu itu pun ngasih aku semangat dan berkata, badai pasti berlalu, jangan menyerah ya. Aku
aku mendengar cerita ibu itu, menjadi lebih percaya kalau Tuhan pasti akan bawa masalahku berlalu mengalir seperti aliran air sungai. Semua akan berlalu. Ayo, kalau manusia tidak menghargai kita, itu tidak menentukan nilai kita. Kita sendiri yang harus mempertahankan nilai kita. Berusaha, kita lakukan yang terbaik. Karena orang yang bersinar pasti tidak bisa disembunyikan, pasti kelihatan. Fokuslah pada janji Tuhan. Mungkin sekarang kamu ada yang putus asa. Ada yang putus asa dengan dirimu sendiri dan jatuh bangun dalam dosa. Mungkin merasa kok kayaknya aku lemah banget sih. Jatuh bangun terus dengan dosa yang sama. Mungkin kamu masih sering kecewa sama manusia. Aku cuma ingin bilang gini. Jangan menyerah ya. Jangan putus asa dengan dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk kamu. Karena kita tidak jatuh bangun, tidak sampai disiksa, sampai berdarah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Jadi kamu jangan menyerah, datang padanya dan minta ampun. Karena Dia sanggup pulihkan hidup kita. Di Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku ingin tutup dengan ini. Mengapa sih Tuhan itu mengizinkan kita mengalami ujian, tekanan, penderitaan hidup? Semua proses hidup yang kita alami adalah cara Tuhan, satu, untuk membentuk kita menjadi lebih indah. Di Ayub 23 ayatnya yang ke-10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi mari kita bereaksilah yang positif. Bereaksilah yang baik ketika Tuhan didik kita. Sadarilah bahwa Dia mengasihi kita. Ambil keputusan yang benar untuk meninggalkan dosa dan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Hidup berguna bagi sesamamu. Contohnya, kalau kita dijahati sama orang, di situ kita belajar, oh dijahati itu ndak enak ya. Jadi kita jangan jahatin orang. Yang kedua, supaya kita belajar mengenal Tuhan. Contohnya, ketika kita mengalami pertolongan di saat terjepit, disitulah kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan itu seperti apa. Yang ketiga, untuk memurnikan iman kita. Aku percaya semua proses yang kita alami hanya untuk menguji kemurnian iman kita. Apa kita benar-benar sungguh ikut Tuhan hanya untuk berkat-Nya, atau sungguh-sungguh ikut Tuhan karena mengasihi Dia? Dan yang keempat, yang terakhir, untuk membuktikan janjinya setiap dalam hidup kita. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan menjauh dari Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan di masa-masa sulit menjadi pengalaman yang paling berharga dalam hidup kita. Percaya dan sabar
Waktunya terindah.